Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Yudi KKGK. Oke, teman-teman, hari ini kita belajar bareng ya. Belajar bareng cara cek ECU Vario 125 atau Vario 150. Nah, di depan saya ini kebetulan ada ECU second ya, ECU milik teman bengkel. Nah, beliau ini beli ECU ini second ya, teman-teman. Jadi kita diminta tolong supaya mengecek ECU ini masih bagus atau tidaknya. Oke, tidak perlu berlama-lama ya, kita cek dulu ECU-nya. Nah, ECU-nya seperti ini ya keadaannya. Jadi ada sedikit cacat ini di bagian soket atas, sudah sompel ya teman-teman. Nah, kita cek di bagian bawah, sekunnya masih bagus, terlihat normal. Kita lihat di bagian atas juga masih bagus lah ya, sekun-sekunnya ini. Nah, kita lihat kodenya ini K60RB61IN01. Nah, ini milik motor Vario 125 ya teman-teman. Nah, kita juga lihat dari fisik belakangnya ini masih bagus, masih normal. Maksud saya masih oke lah ya. Nah, kita akan cek ECU ini di bagian paling bawah ini ya, soket paling bawah. Nah, kita perkenalkan dulu, ini min plus ya teman-teman. Ini min dan sebelah sini plus. Terus yang ketiganya ini dari spool. Oke. Kita mengecek menggunakan avometer ya. Avometer seperti ini, avometer digital. Nah, kita putar ke select ohm. Nah, seperti ini, select ohm ya, jangan select tante. Kalau select tante tidak ada, teman-teman. Nah, kita tekan tombol kuningnya ini 2 kali, 1 2. Kita ke buzzer ya teman-teman ya. Nah, buzzer seperti ini. Apabila propnya ini kita tempel, berbunyi ya teman-teman ya. Nah, kalau berbunyi seperti ini berarti nyambung. Tetapi kalau kita tempel tidak bunyi, berarti medianya tidak nyambung. Oke, kita ke ECU-nya. Nah, teman-teman bisa menyimak ini ya, cara mengeceknya. Jadi ini masanya kita pasang di probe yang hitam ya teman-teman. Jadi yang plusnya ini kita pasang di probe yang merah. Nah, begitu kita tempel seperti ini, sebentar gambarnya agak gelap. Nah, kita tempel seperti ini, buzzernya bunyi terus ya. Nah, apabila buzzer bunyi terus ini berarti menandakan nyambung ya teman-teman. Kalau nyambung berarti ECU ini konslet. Kalau yang bagus ini tidak nyambung teman-teman, antara min dan plusnya ini. Nah, kita beralih ke sekun yang satunya. Tidak terlihat ya. Nah, ini terlihat. Nah, di sampingnya ini, di bagian spoolnya ini bunyi juga ya. Kita ke sampingnya lagi. Di sampingnya ini tidak bunyi. Terus di sampingnya ini juga tidak bunyi. Nah, jadi ini yang bunyi bagian ini ya, bagian spool nomor 1 ini bunyi. Nah, jadi ini bisa disimpulkan ECU ini konslet ya teman-teman ya. Bisa disimpulkan ECU ini konslet dikarenakan ada sekun yang nyambung ya, atau di dalam ECU ini ada konslet yang mengakibatkan ECU ini gandeng ya di dalamnya. Nah, kita ulang kembali seperti ini bunyinya. Nah, kalau bunyi satu ini tetap rusak ya ECU ini ya, apalagi kalau bunyi semua. Nah, ini yang lainnya ini tidak bunyi. Kalau satu ini tidak bunyi, nah terus ini tidak bunyi, berarti ECU ini masih aman. Nah, kita balik lagi probenya. Yang plus kita balik seperti ini. Nah, seperti ini sajalah biar tidak ini. Nah, probe yang merah kita pasang di min. Biasanya kalau kita balik seperti ini bunyi terus, bunyi sebentar terus mati ya. Nah, ini bunyi terus, tidak mati-mati.
Nah, terus kita beralih ke bagian spoolnya, soket spool. Nah, ini bunyi, ini tidak bunyi, dan ini tidak bunyi. Nah, jadi bisa disimpulkan ECU ini sudah konslet ya teman-teman ya. Jadi ECU ini sudah rusak, tidak bisa dipakai lagi. Nah, caranya simple ya teman-teman ya, seperti itu. Teman-teman bisa menggunakan avometer yang ada bunyi buzzernya. Apabila teman-teman tidak mempunyai avometer yang ada bunyi buzzernya, teman-teman bisa disetel di ini ya, yang angkanya ya, maksud saya angkanya. Kalau angkanya bergerak berarti nyambung ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Oke, saya rasa ini cukup apa yang saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya channel semakin berkembang. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, Yudi KKGG.